Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Situasi yang tidak kita inginkan harus terjadi. Saudara harus melakukan ibadah minggu di rumah masing-masing bersama keluarga tercinta. Sekalipun demikian, kita akan nikmati ibadah minggu bersama keluarga tercinta dengan sukacita. Percayalah, Tuhan Yesus sendiri pernah bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Adapun bacaan suci yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Yohanes, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-41 yang telah dibaca oleh masing-masing keluarga, khususnya dibaca mulai ayat 1 sampai yang ke-16. Itu adalah sebuah kisah yang menarik untuk dijadikan refleksi atas peristiwa pandemi virus corona yang menyerang kehidupan manusia di seluruh muka bumi, khususnya yang saat ini menyerang bangsa kita Indonesia, dengan mengambil tema semua patuh, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya awali terlebih dahulu dari seruan hati seorang dosen teologi Universitas Kristen Buddha Wacana yang dia kirimkan melalui aplikasi WhatsApp, yaitu Pendeta Dr. Paulus Sugeng Wijaya yang memiliki kakak seorang dokter bernama Dr. J. Teguh Wijaya. Demikian seruan hatinya. Hari-hari ini kakakku mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya karena ia turut terlibat menangani pasien COVID-19. Ia tidak meminta kita berdiri di sampingnya ketika ia merawat pasien. Ia juga tidak meminta kita menyumbangkan uang untuk membeli pakaian APD yang sekali pakai, yang harganya mahal. Ia hanya meminta kita untuk diam di rumah dan tidak berkerumun serta tidak pergi kemana-mana untuk sementara waktu. Apakah itu sulit? Mudah kalau kita mau dan kita patuh. Bahkan Pendeta Paulus Sugeng Wijaya mengatakan, jika ada pemimpin-pemimpin gereja yang masih tetap ngotot menyelenggarakan ibadah-ibadah di dalam gedung gereja di tengah-tengah wabah, saya akan sujud menyembah di kaki saudara dan memohon, bantulah kakak saya mengatasi wabah ini dengan berdiam diri di rumah, agar kakak saya bisa selamat dan bisa segera kembali bersama keluarganya tanpa rasa was-was. Kita yang tidak berdiri di garis depan dalam peperangan ini mungkin tidak peduli dengan nasib orang-orang seperti kakak saya yang harus
berdiri di garis paling depan. Tapi paling tidak kita bisa membantu meringankan beban mereka, bukan malah menambah dan memperpanjang penderitaan mereka dan keluarga mereka. Karena kita abai, karena kita tidak peduli. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga kekasih-kekasih Tuhan, itu tadi hanya salah satu contoh seruan hati dari sekian banyak orang yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Masihkah kita menutup mata? Masihkah kita menutup telinga serta menutup hati kita atas pandemi COVID-19 yang sudah ada di depan mata kita? Janganlah seperti para murid yang jelas-jelas di depan mata mereka ada seorang buta yang miskin. Namun mereka tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang peduli dan penuh belas kasihan. Menyapa pun tidak. Sebaliknya para murid Yesus malah bertutur kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Tutur katanya sangat menyinggung perasaan. Mereka menghakimi orang buta tersebut dengan mengatakan, dia buta ini karena dosa siapakah? Dosa dia sendiri kah? Dosa orang tua kah? Itu sungguh merendahkan. Atas ucapan murid Yesus yang demikian itu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus akhirnya berkenan memberikan jawaban sekaligus memberikan pencerahan. Bahwa bukan karena dosa dia dan juga bukan juga karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu kata Yesus. Sungguh Tuhan nyatakan kehendaknya. Orang buta itu disembuhkan. Sekalipun orang buta itu tidak meminta. Dia tidak meminta orang buta. Dan juga tidak ada seorang pun yang membawa dia agar disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada. Betul-betul hanya karena belas kasihan Tuhan Yesus. Semuanya inisiatif yang datangnya dari Tuhan Yesus. Yang menarik saudara-saudaraku yang terkasih, proses kesembuhan itu adalah air ludah yang dicampur dengan tanah yang kemudian dioleskan di mata orang buta itu. Selanjutnya, orang buta tersebut disuruh membasuh di kolam Siloam. Maka seketika itu juga orang buta menjadi sembuh. Saya bisa membayangkan orang buta yang saat itu sudah sekian lamanya selama hidupnya tidak pernah melihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Tidak pernah melihat orang-orang yang selama ini mengasihi dia. Orang tuanya yang merawat dia. Tiba-tiba kemudian dia bisa melihat. Pasti sukacitanya meluap-luap. Perhatikan kembali. Sebuah proses penyembuhan dan pemulihan yang sangat sederhana dan itu di luar nalar manusia. Sekalipun harus diolesi tanah, bercampur ludah, bayangkan. Dan disuruh untuk membasuh di kolam Siloam. Orang buta itu tetap melakukan dengan penuh kerelaan dan kepatuhan. Dia patuh dan dia rela sekalipun. Tidak masuk akal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Virus corona itu sekarang sudah ada di depan mata kita. Jangan menjadi buta karena keangkuhan kita. Juga jangan panik, jangan takut. Tetaplah berdoa dan tetaplah berjaga-jaga. Jangan pernah meremehkan, jangan abai, jangan gaduh. Jangan saling menghakimi, apalagi mencari-cari kesalahan dan membangun kesalehan yang palsu dengan mengatasnamakan hari Sabat. Namun di lain pihak mengorbankan sisi kemanusiaan. Kita percaya Tuhan saat ini terus bekerja untuk proses pemulihan bagi bangsa kita Indonesia, bagi dunia yang saat ini sedang diliputi ketakutan, baik itu melalui pemerintah, melalui para medis yang berjuang di garis paling depan, relawan-relawan, dan orang-orang yang berjuang melawan virus corona. Bersama Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan virus yang namanya corona itu. Dan mampu memutus rantai penularan virus corona. Sederhana jawabannya. Hanya butuh kerelaan saudara. Butuh kerelaan kita semua untuk patuh dan disiplin antara lain. Seperti 14 hari baik kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga tercinta. Di sana kita tidak diam. Di situ kita bisa berdoa bersama-sama. Di situ kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Bahkan di situ kita bisa membangun rumah tangga kita yang selama ini mungkin sudah kita abaikan karena kesibukan-kesibukan kita. Kita bangun kembali keluarga kita. Kita belajar untuk bisa saling melayani di dalamnya, saling mengasihi di dalamnya, saling memperhatikan di dalamnya. Semakin kita memiliki waktu bersama suami terkasih, bersama istri terkasih, bersama anak-anak terkasih, bersama orang tua terkasih, bersama eyang terkasih. Itu yang pertama. Yang kedua, cuci tangan sederhana. Cuci tangan yang selama ini mungkin kita melupakan. Sesering mungkin kita cuci tangan dengan sabun antiseptik. Sekalipun saat ini di pasaran sudah mulai kesulitan. Tapi percayalah, masih ada orang-orang baik yang masih kita membagikan. Atau dengan hand sanitizer. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari kerumunan massa. Kendalikan. Ketika kita ingin keluar rumah, apalagi mau berkencan, apalagi mau bersama-sama berkumpul dengan teman-teman, mungkin ada rasa takut. Kendalikan dulu sementara waktu. Jangan ada kerumunan massa. Jangan bepergian kalau itu tidak penting. Yang keempat, ketika harus terjadi, kita keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang kelima, jaga kebersihan diri kita, kebersihan rumah kita, kebersihan lingkungan kita, jaga kesehatan kita dengan pola makan yang benar, istirahat yang cukup, minum yang cukup. Kalau perlu, minumlah multivitamin agar tubuh kita tetap sehat. Tuhan sudah memberi vitamin yang gratis setiap pagi, sinar matahari. Bisa kita nikmati yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat sinar matahari karena kesibukan kita. Yang harus kemudian bekerja, harus sekolah. Sekarang nikmati itu
Dan itu menjadi vitamin yang mujarab dan tidak perlu membeli. Saudara-saudaraku yang terkasih, virus corona di satu sisi menakutkan, namun di sisi yang lain ternyata mampu memberi banyak pelajaran bagi kita semua. Selain kerelaan, selain kepatuhan dan kedisiplinan, kita sedang dididik agar memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Turut menyelamatkan diri sendiri ketika kita mau patuh melakukan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Sekaligus kita turut menyelamatkan sesama kita, dan sekaligus sebetulnya kita sedang menyelamatkan keluarga kita yang kita cintai itu. Artinya, COVID-19 saat ini memang sedang menjadi warna di mana-mana. Namun, COVID-19 bisa menjadi sarana pewartaan kemuliaan Tuhan dinyatakan jika semua patuh dan semua percaya bahwa Tuhan bekerja mulai hari ini melalui mereka dan melalui saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak untuk berdoa bersama-sama. Sekalipun doanya akan saya lakukan melalui sebuah nyanyian. Nikmati, hayati, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati. Sujud di kakimu, kulipat jemariku, saat ku sembahyang padamu. Dan doamu serukan dengan sungguh. Yesus jawab segera lihatlah janjinya takkan berubah. Berdoa nantiasa, segarkah jiwa ragamu, sebab doalah nafas orang yang percaya.